Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatannya yang tak terhingga nilainya, terutama kenikmatan hidayatul iman wal Islam. Dan insya Allah ta'ala teman-teman sekalian, pada malam hari ini, pada kesempatan ini, Ana ingin melanjutkan berbagai faidah dari kitab Qawaidul Arba, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang disarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan kita masuk pada perkataan beliau, qala musannif rahimahullah ta'ala, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikanmu mubarakan, keberkahan, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini adalah perkataan dari matan kitab, ya. Kemudian kata pensyarah, idza ja'alakallahu mubarakan, ketika Allah menginginkanmu, ya, keberkahan, aina ma kunta, dimanapun kamu berada, fahada, maka ini wa ghayatul mutalib, ya, sebuah cita-cita yang dicari, ya, sebuah cita-cita yang dicari. Karena siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada? Tentu siapapun orangnya, kecuali orang yang kafir. Tapi orang beriman tentu berharap keberkahan itu didapat dimanapun kita berada. Kemudian kata pensyarah, yaj'alullahul barakata fi umrika, ya. Allah menginginkan keberkahan di dalam umurmu, ya, di dalam umurmu. Wa yaj'alal barakata fi rizqika, dan menginginkanmu keberkahan di dalam rezekimu. Wa yaj'alal barakata, dan menginginkan keberkahan fi ilmika, di dalam ilmu. Wa yaj'alakal barakata fi amalika, dan agar menjadikanmu keberkahan di dalam amalmu. Wa yaj'alakal barakata fi dzurriyyatika, dan agar menjadikanmu keberkahan kepada keturunan-keturunanmu. Aina ma kunta, dimanapun kamu berada, tusahibuka, menyertaimu. Apa itu? Al-barakah, keberkahan. Kemudian lanjut kata beliau, aina ma, dimanapun, tawajjahta, kamu keluar, wahada khairun azimun, dan ini kebaikan yang agung, ini kebaikan yang besar. Wa fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah keutamaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan doa dan harapan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ya. Yang harapan itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menginginkan agar para penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu diberkahi dimanapun berada.
Masya Allah ya. Ini doa dari penulis kitab ini. Mendoakan kita. Orang yang membaca kitab ini didoakan oleh beliau supaya mendapatkan keberkahan dimanapun berada. Yang mana keberkahan ini meliputi segala urusan dan dimanapun kita berada. Supaya dalam keberkahan, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pensarah menyebutkan keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam rezeki kita, keberkahan di dalam amal kita, keberkahan di dalam keturunan-keturunan kita, ya, keberkahan pada anak-anak keturunan kita. Dimanapun kita berada, tusahibukal barakah. Selalu keberkahan itu menyertai kita. Ketika kita keluar, ainama tawajjahta, ketika kamu keluar, keberkahan itu menyertai kita. Wa hadza khairun azimun, dan ini merupakan kebaikan yang besar, kata Syekh. Wa fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan perkataan beliau di matannya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa an yaj'alaka, dan agar menjadikanmu mimman, dari orang ida u'tiya, yang ketika diberi syakar bersyukur. Ini harapan Syekh kepada kita. Khilaful ladzi, perbedaan, ya, perbedaan yang ida u'ti, ya, ida u'tiya, orang yang ketika diberi kafaro kemudian mengingkarinya, mengkufurinya. Mengkufuri apa? Anikmah, kenikmatan, wa bataraha, dan mengingkarinya. Fa inna, maka sesungguhnya, kathiron, banyak, minan nasi, dari manusia, ida'u'tu, yang ketika mereka diberi anikmatu, kenikmatan, kafaruha, mereka mengkufurinya, ya, mengkufuri nikmat tersebut. Wa ankaruha, dan mengingkarinya. Wa sarafuha, dan mereka menggunakan kenikmatan tersebut fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla, selain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasarat, sehingga jadilah sababan, sebuah sebab, lisaqawatihim, kecelakaan bagi mereka. Ini orang-orang yang ketika diberi nikmat, mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Sehingga karena dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka mereka gunakan kenikmatan itu bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, tapi digunakan untuk melakukan sesuatu yang justru bukan dalam ketaatan. Bahkan sebaliknya, digunakan untuk apa? Untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kebanyakan dari manusia, ya, yang diberikan nikmat, kemudian mereka kafaruha, mereka mengkufurinya, wa ankaruha, kemudian mereka mengingkarinya, kemudian menggunakannya untuk sesuatu yang bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian amma adapun man yaskuru, orang yang bersyukur, fa inallaha, maka sesungguhnya Allah yaziduhu, ya, yaziduhu, akan menambah nikmat padanya. Akan menambah nikmat padanya. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa itta'addana, ya, dan tatkala memaklumkan siapa Rabbukum, Tuhan kalian, la in syakartum, ya, jika kalian bersyukur,
la azidannakum, maka akan ditambah bagi kalian, ya, kenikmatan tersebut, ya, pada kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan, ya, antara orang yang mengkufuri nikmat Allah dan orang yang mensyukuri terhadap nikmat Allah. Kalau orang yang kufur, maka kekufurannya itu akan menjadikan apa? Akan menjadi sababan lisaqawatihim, ya, akan menjadikan sebab kecelakaan bagi mereka. Kalau orang-orang apa? Orang yang kufur akan menjadikan sebab kenikmatan tersebut menjadi apa? Menjadi kecelakaan bagi mereka. Tapi orang yang bersyukur, maka fa innallaha yaziduhu, akan menambah kenikmatan itu padanya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa bersyukur maka akan Allah tambahkan bagi kalian nikmat itu. Tapi selanjutnya kata pensarah, wallahu, dan adapun Allah Jalla wa ala, yazidu, akan menambah apa asyakirina, pada orang-orang yang bersyukur, min fadlihi, dari keutamaan, wa ihsanihi, dan kebaikannya. Jadi ketika orang itu bersyukur, seorang hamba bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaan, akan menambahkan kebaikannya kepada orang tersebut. Faida aradta, maka jika ingin, jika kamu ingin, faida aradta, maka jika kamu ingin, afal majida, tambahan, minan ni'ami, dari kenikmatan, faskurillah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, yang tidak terhitung nilainya. Kita syukuri. Kemudian kata beliau, wa idza aradta, dan jika kamu ingin, jawalan ni'ami, hilang itu kenikmatan, fakfurha, maka kufurlah. Maka kufurlah. Ya, tinggal pilih mau yang mana kita. Mau ditambah nikmat oleh Allah, atau memang mau hilang nikmat itu. Tinggal pilih. Ya. Kalau ingin bertambah, kuncinya adalah harus bersyukur. Dan kalau ingin hilang kenikmatan ini dari Allah, maka kuncinya harus kufur. Tinggal pilih yang mana. Ya, kita punya akal yang sehat, kita punya kelebihan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, maka mestinya kita bisa memilih mana yang terbaik bagi kita. Tentu orang yang berakal sehat, kita akan memilih agar kenikmatan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak, yang tidak bisa disebutkan satu-satu nikmat tersebut, ya, dan tidak mungkin bisa disebutkan dan tidak mungkin bisa dicatatkan, ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dan terutama yang paling penting, yang paling berharga dalam kehidupan kita, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah kenikmatan hidayatul iman wal Islam. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sementara ini dulu yang bisa Anda bacakan dari kitab matan dan syarahnya Qawaidul Arba. Semoga bisa diambil faidahnya dari pembahasan ini, terutama untuk anak pribadi. Dan syukur-syukur kalau antum sekalian yang mendengarkan, teman-teman sekalian yang mendengarkan, bisa ikut juga mengambil faidahnya. Mohon dimaklumi bila ada kesalahan dalam pembacaan kitab ini.
atau salah dalam penerjemahannya, kurang tepat, mohon dimaklumi ya. Karena itu semua dari kefakiran ilmu anak pribadi yang masih belajar ya, yang masih serba kekurangan ya, masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi ya, dan mohon dikoreksi. Dan bila mana ada hal yang benar yang ana sampaikan, ini adalah semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaklumi. Syukran jazilan ala timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.